Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana cara membuat pohon filogenetik untuk memenuhi tugas mata kuliah evolusi. Pohon filogenetik yang akan kami buat berdasarkan soal tabel berikut. Nah, sebelum membuat pohon filogenetik, terlebih dahulu kita perlu menentukan kelompok yang mana termasuk kelompok outgroup dan kelompok ingroup. Kelompok outgroup merupakan suatu spesies dari garis keturunan yang diketahui telah berdivergensi sebelum garis keturunan yang mencakup spesies yang akan diamati. Nah, yang akan diamati itulah yang termasuk kelompok ingroupnya. Pada tabel berikut terdapat beberapa karakter, yaitu bertulang belakang, rahang berengsel, 4 tungkai, telur amniotik, susu, dan sirip dorsa. Yang diamati adalah hewan yang bertulang belakang, sehingga yang termasuk ingroup pada tabel berikut adalah lamprey, tuna, salamander, kura-kura, macan tutul, dan lumba-lumba, karena keenam spesies ini merupakan hewan bertulang belakang. Sedangkan pada spesies lancet, dia termasuk outgroup karena tidak bertulang belakang. Ini adalah hasil pohon filogenetik berdasarkan tabel tadi, di mana pada pohon filogenetik ini terdapat root atau akar. Di sini adalah root atau akarnya, di mana root atau akar ini merupakan nenek moyang atau leluhur tertua dari organisme-organisme ini. Nah, root atau akar inilah yang selanjutnya akan berdivergensi. Pusat atau dimulainya divergensi dari nenek moyang itu disebut dengan nodus. Nah, nodus itu terdapat di sini. Di sini disebut dengan nodus. Nah, nodus ini atau setiap nodus ini akan terjadi spesiasi atau terbentuknya spesies baru. Nah, berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri pada tabel tadi, nenek moyang ini selanjutnya akan berdivergensi menjadi spesies lancelet, yaitu spesies yang tidak memiliki tulang belakang, dan spesies-spesies yang memiliki tulang belakang. Nah, spesies-spesies yang termasuk dalam hewan yang memiliki tulang belakang ada lamprey, tuna, salamander, kura-kura, macan tutul, dan lumba-lumba. Lalu yang membedakan lamprey dengan tuna ini karena terbentuknya rahang yang berengsel, sehingga dikeluarkan dari kelompok lamprey. Rahang berengsel ini juga dimiliki oleh spesies salamander, kura-kura, macan tutul, dan lumba-lumba. Lalu yang membedakan tuna dengan salamander karena terbentuknya tungkai yang berjumlah 4 yang terdapat pada salamander dan 3 spesies ini, sehingga membuatnya dikeluarkan dari kelompok tuna. Yang membedakan selanjutnya itu adanya telur yang mengandung amnion yang terdapat pada kura-kura, macan tutul, dan lumba-lumba. Lalu ada susu yang hanya terdapat pada macan tutul dan lumba-lumba, dan sirip dorsa yang terdapat pada lumba-lumba dan ikan tuna. Jadi harus ada karakteristik utama yang membuat spesies-spesies ini dikeluarkan dari ingroup sebelumnya. Nah, berdasarkan pohon filogenetik ini, kita dapat menentukan bahwa macan tutul dan lumba-lumba merupakan sister taxa jika nodusnya diambil dari sini. Lalu, lumba-lumba, macan tutul, dan kura-kura dapat menjadi sister taxa jika nodusnya diambil dari sini. Selanjutnya yaitu untuk menentukan monopiletiknya. Monopiletik sendiri merupakan seluruh turunan dari nenek moyang yang sama. Jadi, macan tutul dengan lumba-lumba dapat menjadi monopiletik jika nodusnya dari sini karena berasal dari nenek moyang yang sama. Begitupun dengan lumba-lumba, macan tutul, dan kura-kura. Mereka dapat menjadi monopiletik jika nodusnya berasal dari sini. Nenek moyangnya berasal dari sini. Begitupun dengan lamprey, tuna, salamander, kura-kura, macan tutul, dan lumba-lumba. Semuanya dapat menjadi monopiletik jika nodus yang diambil yaitu berasal dari sini, nenek moyangnya dari sini. Selanjutnya untuk menentukan parapiletiknya. Jadi
parafiletik ini merupakan pengelompokan organisme dengan mengeluarkan sebagian turunan. Jadi tidak semua turunannya itu diambil. Misalnya kita mengambil nenek moyang itu yang memiliki telur yang mengandung amnion. Jadi yang termasuk parafiletik ini hanya kura-kura dan macan tutul. Jadi lumba-lumbanya ini tidak diambil. Begitupun misalnya jika nenek moyang yang diambil yaitu spesies yang memiliki 4 tungkai. Jadi yang menjadi parafiletiknya itu hanya salamander, kura-kura, dan macan tutul. Jadi lumba-lumbanya tetap tidak diambil. Karena kalau parafiletik itu tidak semua turunannya diambil. Nah, selanjutnya itu untuk penentuan kelompok polifiletik. Berbeda dengan parafiletik tadi, kalau polifiletik ini pengelompokannya itu mengikutkan turunan yang bukan dari nenek moyangnya. Jadi bukan turunan dari nenek moyangnya. Misalnya kita mengambil nenek moyang yaitu spesies yang memiliki telur yang mengandung amnion. Jadi berdasarkan nodus yang ini, kelompok polifiletiknya yaitu salamander, kura-kura, macan tutul, dan lumba-lumba. Karena salamander sendiri bukan keturunan dari nenek moyang yang ini. Nah, lalu di sini terdapat bentukan pohon filogenetik yang lain yang hampir sama dengan pohon filogenetik sebelumnya, di mana juga terdapat root atau akar. Di sini ada rootnya atau akarnya, dan di sini ada nodus-nodus yang seperti sebelumnya dan spesies-spesies yang sama seperti sebelumnya, di mana nodus atau pusat divergensinya dimulai dengan membedakan spesies yang tidak memiliki tulang belakang dan spesies-spesies yang memiliki tulang belakang. Lalu ada spesies yang memiliki rahang berengsel, yaitu ada tuna, lumba-lumba, salamander, kura-kura, dan macan tutul. Lalu ada spesies yang memiliki sirip dorsa, yaitu tuna dan lumba-lumba. Dan spesies yang memiliki 4 tungkai ada salamander, kura-kura, macan tutul. Spesies yang memiliki telur yang mengandung amnion ada kura-kura dan macan tutul. Dan spesies yang memiliki susu itu ada macan tutul. Nah, di sini lumba-lumba juga memiliki karakter yang sama seperti salamander, kura-kura, dan macan tutul, yaitu memiliki 4 tungkai, telur yang mengandung amnion, dan susu. Lalu untuk menentukan parsimoninya, yaitu ditentukan dengan cara memilih pohon filogenetik antara yang tadi dengan yang ini, yang memiliki perubahan evolusi yang paling sedikit atau paling sederhana. Nah, kita lihat tadi pada pohon filogenetik yang pertama, perubahan evolusinya yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi perubahan evolusi pada pohon filogenetik bagian A yaitu ada 7, sedangkan perubahan evolusi pada pohon filogenetik bagian yang B yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9, sehingga dapat disimpulkan bahwa parsimoni pohon filogenetik yang paling sesuai itu adalah pohon filogenetik yang pertama, karena memiliki perubahan evolusi yang paling sedikit atau paling sederhana.